Untuk Q&A selanjutnya, saya bakal jawab pertanyaan dari teman-teman yang komen di YouTube. Ya, tadi di Instagram, sekarang di YouTube. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama dari Naufal Ramadan. Kak, dari IPS bisa daftar ke STTD tidak? Oke. Untuk Noval nih, dari IPS itu tidak ada. Tapi Noval nggak perlu risau kak, masih ada sekolah perhubungan yang lain yang menerima IPS. Contohnya seperti pelayaran kak, sekolah tinggi ilmu pelayaran, jurusan kepelabuhan. Nah itu dia nerima IPS kak. Nah jadi buat Noval tidak perlu risau. Dan di sekolah tinggi penerbangan itu juga ada kak yang nerima IPS. Contohnya seperti operasi bandar udara. Nah itu bisa nerima IPS juga. Jadi buat Noval masih terbuka peluang Noval untuk menjadi taruna-taruni perhubungan kak. Udah kejawab ya teman-teman ya. Untuk IPS di STTD sendiri tuh belum bisa, karena memang tidak ada yang bergerak di bidang IPS itu ya. Nah, lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kak, kasih tips dong untuk nambahin tinggi biar lulus tes kesehatan katanya. Mungkin, nah dia pengen tinggi kayak. Jadi kalau saran dari kakak sih, untuk untuk nambah tinggi ya, itu kalian bisa berenang sih kalau menurut kakak. Kalian dengan berenang itu bisa menambah tinggi, cuman memang membutuhkan waktu yang cukup lumayan lah, agak lama. Atau kalian bisa nyoba push up ya. Push up sebelum tes itu bisa menambah juga ya. Lalu ya mungkin loncat-loncat juga itu bisa, lari juga mungkin bisa. Atau kalian bisa minum susu lah. Susu peninggi itu bisa juga sebenarnya, tergantung cocok atau tidaknya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Junianto Patra. Kak, jadi kita bebas boleh memilih daftar lewat reguler atau pola pembibitan. Apa dua jalur tersebut beda katanya. Nah dia jadi belum paham. Coba jelasin. Untuk jalur pola pembibitan dan reguler itu jelas sangat berbeda kayak dari segi misalkan kalian lulusnya juga kalian PNS, kalau pola pembibitan, kalau reguler kan belum tentu juga. Terus penempatan kalian kalau yang reguler belum tentu, kalau yang pembibitan ada yang udah tentu, ada yang juga belum tentu kan. Nah jadi untuk reguler itu kalian STTD itu udah nggak bisa reguler kak, udah nggak ada yang namanya reguler, jadi hanya pola pembibitan. Nah itu jelas beda, jadi kalian milih pola pembibitan. Nah pola pembibitan itu juga ada dua, ada daerah, ada pusat kak. Nah jadi kalian bisa milih di antara daerah dan pusat. Nanti ada di situ kuota-kuota untuk daerah dan kuota untuk daerah pusat kak, buat pusat. Nah jadi jelas sangat berbeda. Nah jadi untuk pola pembibitan daerah itu dia lebih banyak kak daripada pusat kak untuk STTD kak. Jadi daerah itu dia lebih banyak daripada pusat kak. Nah jadi buat adik-adik saran kakak milih daerah, pola pembibitan daerah kak, karena kuota daerah itu lebih banyak daripada pusat kak. Dan yang pusat itu juga kan belum tentu kak kenanya di mana, penempatan kalian di mana. Nah kalau daerah itu kalian udah langsung tahu kalian penempatan daerah di mana kak, itu kak. Jadi jelas ya buat Juniarto Patra tadi. Pertanyaan selanjutnya dari Aan Bahrul. Kak, tolong banget dibales komennya. Saya buta warna, bisa masuk gak ya? Tapi masih parsial. Nah, mungkin setahu kakak sendiri itu untuk kalau tidak buta warna masih bisa. Dan misalkan dia min itu kan maksimalnya itu 1,5 ya. Di atas itu
agak sulit nanti kalian untuk ditesnya, takutnya tidak bisa. Jadi untuk batas maksimal minnya itu 1,5 ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari Naufal Gali. Izin bertanya Kak, apakah kaki letter O berpengaruh? Coba gimana? Nah, untuk kaki letter O itu kan nanti kalian dicek itu saat tes kesehatan Kak. Nah, untuk tes kesehatan itu jadi ada namanya pas di tes kesehatan itu ada dicek postur tubuh kalian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Misal kaki kalian letter O itu kalau misalkan gak fatal sih masih bisa ditoleransi Kak. Misalnya letter O nya dikit juga masih toleransi. Jadi buat kalian nggak perlu minder lah. Kalau kalian lihat Taruna kan, postur Taruna kan kayak gini Kak. Jadi buat kalian jangan terlalu risau. Misal ada beberapa dari postur kalian yang kurang, jadi masih bisa ditoleransi. Tapi yang tertentu aja Kak yang ditoleransi itu. Untuk letter O sendiri itu masih bisa ditoleransi. Seperti itu Kak. Jadi kejawab ya pertanyaannya tadi. Dilanjut ke pertanyaan dari Tria Marga Nasanti. Apakah SKCK dibutuhkan saat melakukan daftar online? Jawabannya sederhana, tidak. Jadi nggak perlu SKCK untuk mendaftar online ya. Lalu ke pertanyaan selanjutnya dari Denis Rashid. Izin bertanya Kak, maksud dari rata-rata nilai per semester itu di total nggak boleh di bawah 7 per satu pelajaran atau gimana Kak? Mohon dijawab ya. Nih, dijawab nih. Jadi untuk misalkan nih nanti kan kalian itu saat pendaftaran disuruh mengisi nilai rapot. Nah, di situ ada panduannya Kak. Cara ngisi kalian gimana, cara jumlahnya gimana. Nanti kalian tahu sendiri setelah dijumlahin, terus nanti dibagi. Setelah itu kalian baru dapat rata-rata nilai kalian. Jadi kalau misalkan rata-rata nilai kalian di bawah 7 itu nggak bisa Kak. Tapi kalau misalkan nilai kalian ada yang 7 tapi rata-rata kalian di atas 7 itu bisa Kak, sangat bisa. Yang penting nilai rata-rata kalian itu di atas 7. Dah simple Kak. Jadi kejawab juga teman-teman ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Nisa KWR. Katanya, Kak, jika tangan saya tidak bisa support untuk melakukan push up, gimana Kak? Ada masalah pertualangannya nggak? Ada masalah penilaiannya nggak? Mungkin maksudnya gitu. Tapi lari, sit up, lancar kok Kak katanya. Apa otomatis gugur karena tidak memenuhi persyaratan jasmani tersebut? Dijawab aja deh sama kakak ya. Jadi untuk tes kesamaptan itu betul ada tes push up. Kalau menurut kakak, misalkan kalian tidak support untuk push up, menurut kakak itu beresiko fatal nantinya untuk kedepannya. Jadi pada saat penilaian mungkin itu akan dianggap sebagai hal yang fatal. Karena pada saat kalian mada bintal dan kalian mada tukar segala itu kalian akan melakukan kegiatan fisik yang berat. Mental kalian diuji, karakter kalian diuji, dan apapun itu terkait fisik kalian akan temuin itu selama kurang lebih 3 bulan ya. Beberapa bulan itu kalian akan menemukan beberapa fisik itu terus. Jadi itu mungkin akan menentukan kedepannya. Tapi untuk kamu jangan patah semangat, karena masih banyak yang sekolah kedinasan yang tidak seperti itu ya. Tidak, fisiknya tidak terlalu ya. Mungkin aja kayak ada STIS ya gitu ya. Itu ada. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Coba kamu daftar ke situ. Untuk di STD kamu keep dulu, tetap semangat, jangan nyerah gitu aja. Karena bukan hanya di STD kok, sekolah kedinasan masih ada tempat yang lain kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Radit. Kak, kalau misalkan ada bekas luka, bisa masuk ke STD nggak? Gimana? Bekas luka doang. Untuk bekas luka mungkin dimaksud seperti koloid kayaknya, yang bekas luka mungkin
Jadi kalau bekas lukanya itu tidak terlalu fatal, atau misalnya tempatnya, misalkan kalian bekas lukanya di bagian yang tertentu yang tidak terlalu kelihatan lah kak, itu masih bisa ditoleransi. Jadi buat kalian yang ada bekas luka itu masih bisa ditoleransi dan aman lah buat kalian. Jadi tetap optimis kak, jadi walaupun ada kekurangan tetap optimis, walaupun itu masih bisa toleransi kak. Bisa. Jadi kalian untuk yang ada bermasalah luka, bekas luka seperti itu, jangan terlalu khawatir ya. Yang penting kalian daftar dulu dan menjalani tes dulu gitu. Harapan masih sangat banyak. Lalu lanjut ke dari musik.com. Waduh, keren nih musik.com. Bukan nama orang ternyata. Kalau tes kesehatan itu, terutama bagian gigi, gimana tuh kak? Misalkan gigi ada yang berlubang, langsung gugur atau mengurangi poin. Oke, saya bakal jawab di sini. Kalau misalkan ada yang berlubang, kalian bisa tambal, atau jika memungkinkan, kalian bisa cabut. Kan seperti itu. Sistemnya tidak langsung menggugurkan, tapi semuanya akan diakumulasikan dari semua tahapan tes kalian itu yang kalian jalani. Jadi tidak langsung kalian ada bermasalah di gigi langsung gugur. Oh itu enggak. Jadi nanti ada akumulasinya lagi. Jadi terjawab ya buat musik.com. Oke. Pertanyaan yang paling banyak ditanya, kak, lulusan SMK itu bisa masuk STTD atau tidak? Nah ini banyak banget pertanyaan kayak gitu. Masih banyak bingung. Sebenarnya nggak perlu bingung kalau kalian rajin buka webnya atau kalian cari informasinya gitu. Sebenarnya nggak bingung. Tapi di sini saya bakal jawab melalui dia. Siap kak. Nah, untuk lulusan SMK itu hanya jurusan yang tertentu aja kak, seperti teknik, intinya teknik ya, teknik informatika dan komputer, mesin, otomotif, elektro. Nah, jadi buat kalian yang lulusan SMK hanya jurusan tertentu aja. Nah, untuk yang SMA nih kak, hanya IPA aja kak. Jadi IPS itu penekanan buat kalian yang nanya-nanya terus nih, IPS bisa atau enggak, itu nggak bisa kak buat STTD. Hanya beberapa aja yang sekolah perhubungan yang lain, dan SMK itu hanya jurusan tertentu yang seperti tadi saya sebutkan, seperti teknik mesin, elektro dan sebagainya. Jadi buat lulusan SMK kalian masih ada kesempatan di sekolah perhubungan yang lain kak. Terjawab sudah ya. Jadi kayak gitu sih sebenarnya. SMK masih berpeluang untuk masuk yang terutama yang otomotif, yang teknik-teknik ya, dan ilmu komputer. Itu kalian masih bisa daftar di STTD. Lalu pertanyaan dari Fadil Hafiz. Nah, izin bertanya kak, pada saat tes kesehatan apakah ada tes keperjakaan? Seperti di TNI. Jadi dia nggak tahu nih. Coba lu jawab deh. Untuk pengalaman saya kak, waktu tes kesehatan itu yang namanya keperjakaan itu jelas tidak ada kak. Saya sendiri merasakan waktu tes kesehatan itu cuma dicek postur, EKG kak, EKG jelas. Habis itu tes darah, cek darah. Setelah itu tes di ronsen juga kak. Setelah itu untuk keperjakaan itu nggak ada kak, nggak ada. Jadi masih bingung, keperjakaan itu tidak ada di tes di STTD ya. Jadi kalian yang nggak perjaka aman tuh. Oke, lanjut lagi ke dunia Android namanya. Keren. Mungkin dia counter HP kayaknya. Sorry, dunia Android. Nah ini tapi pertanyaannya bagus. Bagus banget. Dengar-dengar di STTD sekarang udah nggak ada reguler ya kak. Jadi polbit semua. Tapi misalkan gagal gimana? Apa nunggu tahun depan atau gimana kak? Kayak gitu. Tadi yang ditanyakan kan udah nggak ada reguler, kayak jelas sudah nggak ada reguler untuk beberapa tahun ke depan, hanya ada pola pembibitan. Nah kalau kalian, jadi di setiap tes itu tahapannya gugur kak. Jadi modelnya itu gugur. Jadi setelah kalian tes, kalian nanti ada pengumuman lulus apa enggak.
kalau kalian lulus ke tahap selanjutnya, kalau misalnya kalian tidak lulus langsung gugur Kak gitu. Jadi untuk pola pembibitan itu sekali tes, setelah kalian tahapannya lulus, kalau yang gagal gitu Kak. Jadi nggak ada yang namanya jadi pindah jalur atau gimana, nggak ada Kak. Jadi kalau udah tes terus pengumuman lulus apa enggak, misalnya kalian lulus, kalau yang enggak gitu Kak. Jadi kejawab ya teman-teman ya. Lanjut lagi ke Arpan Muslihin. Sertifikat pengurus ekskul atau OSIS dipakai nggak Kak saat untuk pendaftaran? Kalau kalian punya sertifikat dari sekolahnya dulu, ya itu cantumin aja. Kalian bisa masukin ke berkas juga. Mungkin itu nanti bakal jadi nilai tambahan buat teman-teman. Jadi kejawab ya Arpan ya. Ada lagi yang bertanya dari Jeffrey Simamora. Kak, kalau jerawatan boleh nggak? Sederhana jawabannya. Boleh. Boleh. Tidak. Karena itu tidak terlalu fatal. Dan kalau teman-teman lihat di persyaratannya, itu kan nggak ada tulisannya yang berjerawat tidak boleh masuk ke STD. Itu kan nggak ada. Jadi teman-teman boleh. Bukan misalkan yang ada itu masih boleh, masih bisa kok. Jadi nggak perlu khawatir ya. Oke, dilanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Adelia Meliana Dewi. Kak, mau nanya, pada saat wawancara ada speaking English nggak? Atau hanya bahasa Indonesia aja? Ini gimana bro? Kasih tahu. Untuk pengalaman kakak di tes wawancara nih Gede. Jadi nanti kalian itu disuruh masuk ke suatu ruangan kayak. Nah di situ ada pewawancaranya dari panitianya, ada beberapa meja di situ, ada 10 meja. Nah satu mejanya itu 2 pewawancara. Jadi kalian misalkan pas masuk terus disuruh ke meja ini atau ke meja yang satunya lagi. Jadi itu secara random Kak. Nah jadi buat kalian yang speaking English itu di persyaratan wawancara itu nggak ada yang tes wawancara harus bisa bahasa Inggris, enggak. Jadi itu semua tergantung si pewawancaranya. Jadi kalau saya punya rekan juga Kak yang waktu dia tes wawancara disuruh bahasa Inggris, ada yang disuruh PBB Kak. Jadi itu semua itu tergantung dengan si pewawancaranya dari panitianya. Nah di tes wawancara itu sebelumnya juga ada ini Kak. Jadi kayak nyantumin pengalaman serta organisasi Kak. Mungkin jadi kalian itu disuruh nulis daftar riwayat hidup kalian. Nah di situ kalian ditanyakan organisasi kalian atau pengalaman kalian. Setelah itu prestasi kalian. Nah itu nanti jadi bahan pembicaraan oleh si pewawancara itu. Nanti kalau misalnya ditanya juga hobi kalian, ditanya juga kegiatan sehari-hari kalian, keluarga kalian ditanya juga. Nanti semua itu tergantung si pewawancara. Semoga kalian dapat pewawancara yang beruntung Kak, yang aman, yang enak. Jadi jelas ya teman-teman, semuanya semuanya itu tergantung dari siapa pengujinya kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke Indah MRKZ. Wah, namanya keren. Tapi pertanyaannya luar biasa sekali. Apakah perempuan bisa masuk STD? Mohon maaf buat teman-teman yang perempuan, kalian bisa kok masuk STD. Kalian bisa, karena memang persyaratannya untuk laki-laki dan perempuan. Jadi nggak apa-apa kok. Buat Indah, semangat terus. Kalau mau masuk STD harus banyak-banyak belajar, oke? Sama banyak-banyak nanya ya, biar tahu lagi. Oke. Makasih Indah untuk pertanyaannya. Kali ini Zaka bakal ngasih motivasi buat teman-teman yang mau daftar ke STD. Oke Zak, waktu dan tempat kakak persilakan. Untuk kalian calon taruna-taruni STD maupun calon taruna-taruni perhubungan, tetap semangat dalam menjalani tes, selalu mempunyai tekad. Jangan lupa doa restu dari orang tua kayak sangat jelas. Buat kalian
orang tua kalian itu pengen banget anaknya itu sukses. Setelah itu buat kalian juga tips nih kak dari saya nih kak. Nah buat kalian itu tipsnya itu selalu ada persiapan kak ya. Jadi persiapan kalian juga itu harus lebih matang. Jangan juga ini kak buat kegiatan-kegiatan yang tidak perlu itu harus dikurangi kak. Jadi setelah itu, nah untuk tips-tips tes itu saran kakak kalian itu milih pola pembibitan daerah karena pola pembibitan daerah itu lebih banyak kak. Nah terus tips kakak juga kalian harus kenceng banget di tes TKD kak. Nah di tes TKD itu namanya ya tes PNS itu kak. Jadi tantangan sebenarnya itu di tes TKD itu. Jadi di tes TKD itu banyak yang gugur situ. Jadi kalau kalian tes TKD kalau bisa nilainya besar itu kak. Nah jangan lupa berdoa dan jangan lupa belajar kak gitu. Coba. Doa dan belajar itu penting teman-teman. Jadi begitulah kata Taruna Zaka, motivasinya itu bagus banget buat teman-teman. Mungkin sekian dari saya dari Q&A ini. Semoga semuanya bisa bermanfaat dan menjadi motivasi buat teman-teman semuanya yang mau masuk ke STTD. Lalu jangan pernah patah semangat. Yang terbaik akan selalu diberikan kepada kita. Selalu berdoa dan selalu berusaha, itu yang pasti. Jika kalian suka dengan konten ini, menurut kalian konten ini bagus dan bermanfaat, silakan untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga share teman-teman ya. Karena dengan semakin banyak yang tahu, semakin banyak juga peluang buat teman-teman yang lain itu masuk ke Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Di sini saya aja tidak pelit info. Jadi teman-teman gak boleh pelit info juga untuk nge-share ke yang lain, untuk sama ingin sukses juga gitu kan. Mungkin sekian dari kakak. Thank you.